Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Dia, kita mengajak hamba-hamba Allah mengenang nikmat terbesar dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan para habaib, guru-guru kita, alim ulama dipanjangkan umur mereka, diberikan kesehatan zahir dan batin, dan kita senantiasa mendapatkan barakah ilmu dari mereka insyaallah. Kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengapa mesti angka 40? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tertulis di baju adik-adik anak-anak kita, Maulid Arba'in, Arba' 4, Arba'in 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan. Kami janjikan kepada Musa untuk bermunajat 30 lailah, 30 malam. Wa atmamnaha bi'ashrin, kami sempurnakan dia tambah 10 malam lagi. Fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah, maka sempurnalah munajat doa Nabi Musa kepada Allah arba'ina lailah, 40 malam lamanya. Oleh sebab itu angka 40 adalah angka kesempurnaan. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi umur 40, Nabi Musa di lembah Tih 40 tahun, maka Nabi Musa bermunajat 40 malam. Kita pun ingin mendapat kesempurnaan itu, maka ulama kita pun berijtihad, dipilihlah angka kesempurnaan, mengalahkan fanatisme kepada yang lain, hanya kepada Allah dan Rasulullah SAW. Maka dari kota Palembang, Sumatera Selatan, bergulirlah tradisi ini 40 malam lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk istiqomah menyempurnakannya sampai akhir malam kesempurnaan itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mengapa mesti membaca syair-syair? Bukankah syair puji-pujian dilarang oleh Nabi SAW? La tatruni, jangan kamu puji aku, kama atiratin nasara al-masih, sebagaimana orang Nasrani mengagung-agungkan ulu kepada al-masih, kata Nabi SAW. Maka yang tidak boleh itu adalah menisbatkan sesuatu yang tak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi memuji Nabi pada batas-batas kesempurnaan. Ada seorang sahabat memuji Nabi dengan syair-syairnya. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi melarang? Sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Itu menunjukkan sunnah takririyah, memuji-muji Nabi itu dibolehkan. Sahabat memuji Nabi. Di antara sahabat Nabi yang memuji dengan syairnya, seorang penyair bernama Hasan bin Thabit radhiyallahu an. Maka tradisi memuji turun temurun. Datanglah Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dengan syair Maulid Al-Barzanji. Datang pula Imam Al-Busiri dengan syair Al-Burdah. Datang pula imam belakangan Sayyidul Habaib di zaman modern ini, Habib Umar bin Hafiz dengan Ad-Diya'ul Lami. Datang pula sebelum itu syair-syair yang ditulis oleh Imam Ad-Dibai. Apakah yang dibaca syair Al-Barzanji atau syair Al-Busiri Burdah atau syair Ad-Diya'ul Lami? Apapun syair yang dibaca, isinya tak keluar daripada 3. Yang pertama mengenal Nabi Muhammad SAW. Yang kedua salawat yang dikarang disusun oleh para ulama berdasarkan ilham. Dan yang ketiga tak lain tak bukan adalah mengandung doa-doa. Itulah yang dibaca oleh anak-anak adik-adik kita dalam qasidah, dalam syair, dalam puji-pujian. Mudah-mudahan tradisi memuji-muji Nabi, mengutip pendapat para ulama ini dilanjutkan sampai ke generasi kita akan datang sampai hari kiamat insyaallah. Amin
ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, mengapa mesti ada maulid? Bukankah Nabi lahir itu sudah lama, 1441 tahun hijrahnya? Maka kalau dihitung maulidnya 15 abad sudah berlalu. Maka kalau kita mundur sejenak ke belakang, kemarin pada tanggal 10 Muharram kita berpuasa, menahan makan, menahan minum. Kalau ditanya mengapa puasa 10 Muharram, semua orang akan menjawab, karena 10 Muharram Allah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Musa alaihi salam. Maka pertanyaan yang sama dapat kita balik. Bukankah 3000 tahun yang lalu Musa diselamatkan dan Fir'aun ditenggelamkan? Mengapa tetap diulang tahun 2019, 2020, umur panjang, badan sehat, pada saat 10 Muharram diulang lagi berpuasa, 2021 diulang lagi berpuasa? Mengapa tiap tahun diulangi? Itulah jawaban Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa boleh mengulang momen yang sama pada saat peristiwa yang sama, walaupun terjadi satu kali, maka dicari tanggalnya, diulang terus menerus. Kenapa demikian? Karena orang yang mensyukuri nikmat Allah saat Musa selamat ditenggelamkan Fir'aun, bersyukur dengan menahan makan dan minum. Tapi ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat tenggelamnya Fir'aun. Ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat selamatnya Musa. Apakah nikmat itu? Nikmat kedatangan Nabiyuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka dengan ayyamillah, hari-hari Allah. Tapi kata Imam, seorang ulama besar yang diagungkan dan dimuliakan, menafsirkan ayyamillah bukan hari-hari Allah, bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Ayyamillah maknanya adalah bini'amillah. Maka ingatkan umat ini dengan nikmat sehat, ingatkan umat ini dengan nikmat umur panjang, ingatkan umat ini dengan nikmat keutamaan iman dan Islam. Tapi nikmat iman Islam itu kita dapat dari mana kalau bukan dari Dia yang datang diutus Allah di akhir zaman? Maka makna wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah, maknanya adalah wa dzakirhum bi ni'amillah, ingatkanlah mereka dengan nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmat Allah ini, tak dapat kamu hitung. Tapi di antara nikmat terbesar adalah nikmat datangnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syiar Maulid Arba'in sedang diingatkan kepada kita yang tidak menggunakan kalender Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, yang lupa karena Januari, Februari, Maret dan April, karena itu yang dipakai sehari-hari di kantor. Maka diingatkan kembali, itu malam Arba'in yang kelima, itu malam Maulid Arba'in sudah 12, itu malam Maulid Arba'in sudah 31. Mengapa tidak pernah hadir untuk mengenal Dia yang namanya disebut pagi dan petang? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka tak lain tak bukan Maulid Arba'in ini tujuannya mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kelima, bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang doa Nabi Adam alaihi salam, ketika Adam berdoa, doa paling tua kita hafal dan kita baca setiap selesai salat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalaulah tidak karena rahmatmu ya Allah, kami malam ini semuanya orang-orang yang rugi semuanya. Tapi karena rahmat dan kasih sayangmu, maka kami selamat daripada kerugian itu. Tapi doa dalam Quran sampai lanakunanna minal khasirin, titik, habis, selesai. Tapi kalau kita baca dalam hadis, maka ada tambahan. Adam mengucapkan, apa kata Adam? Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antaghfira lana dzunubana. Ya Allah, berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Pada saat itu orang yang tidak faham akan berkata,
Bagaimana mungkin Adam berdoa menyebut nama Nabi yang terakhir, padahal dia yang pertama. Adam, Idris, Nuh, Saleh, sampai kepada Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin Adam berdoa menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal dia belum ada di alam nyata. Tapi kalau orang membaca dengan seksama, Nabi Adam menyebut nama dia, ketika itu Allah bertanya. Allah bukan tidak tahu, Allah Maha tahu. Allah hanya ingin memberitahu pada siapa yang tak tahu dan siapa yang tidak pernah mau tahu. Ya Adam, dari mana kau tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adam menjawab, lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku, wa nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam jasadku, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku, ku dongakkan, ku pandang kepada tiang aras, kulihat ada nama bersanding di samping namamu, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak tahu dia makhluk apa, dia siapa, tapi aku yakin tak mungkin dia manusia biasa, tak mungkin dia makhluk yang biasa. Kalau bukan karena kedudukan yang mulia, maka ku sebut namanya, bertawassul kepadamu, semoga engkau mengampunkan aku, diampunkan dosa Adam, karena menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ragu tentang kesahihan hadis ini, baca kitab Mafahim Yajib an Tusahhah yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, yang muridnya langsung sanadnya ittisal kepada Habib kita, guru kita yang berada di tengah kita pada malam hari ini, Sidi Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Syihab. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah keilmuan dari mereka yang menjaga sanad keilmuan sampai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia kita tak melihat dia, di dunia kita tak bersama dengan dia. Mudah-mudahan karena kecintaan kita, di akhirat kita akan bersama dalam surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Setiap langkah kaki malam ini, setiap tetes peluh keringat, setiap luka, setiap hati yang kecewa, setiap penyesalan, setiap penderitaan, karena Nabi Muhammad SAW akan dibalas dengan syafaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kata Imam Al-Hafiz Al-Maqdisi bersyair dalam 6 bait syair? Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-adhabu masruran bi ahmada fa kaifa billadhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Idza kana hadza kafiran ja'a dhanbuhu, kalau si Abu Lahab yang sudah dijamin masuk neraka, tabbat yadahu fil jahimi mukhlida, kekal selamanya dia dalam api neraka jahanam. Ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada, menurut satu riwayat setiap hari Senin selama-lamanya, yukhaffaf anhul adzabu masruran bi ahmada, diringankan azabnya karena senang menyambut kelahiran Muhammad. Fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya, bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid, maka tentulah dia mendapatkan kehormatan dan kemuliaan. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, kitabnya 500 kitab yang disebut oleh muridnya Ad-Daudi. Hafalan hadisnya, hafiztu mi'atai alfa hadis, aku hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aktsara min dzalika la hafiztuha, seandainya aku dapat lebih banyak daripada itu, maka aku juga akan hafal dalam kepala aku. Kitab tafsirnya, tafsir Jalalain, dia tulis berdua dengan Jalaluddin Al-Mahalli, Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur. Kitab hadisnya Al-Jami' Al-Kabir, Al-Jami' As-Saghir. Kitab ulumul hadisnya, di syarahnya kitab An-Nawawi, bukan main, luar biasa. Imam dalam berbagai cabang ilmu, fikih, usul fikih, qawaidul fikih yang dikaji di setiap pondok-pondok pesantren. Dia berpendapat bahwa selama maulid itu tidak keluar dari 5,
dia termasuk dalam sunnah hasanah. Yang pertama, di dalamnya ada pembacaan sejarah Nabi, maulid. Yang kedua, di dalamnya ada pembacaan Al-Quran. Yang ketiga, di dalamnya ada tausiah wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Yang keempat, di dalamnya ada silaturahim. Dan yang kelima, di dalamnya ada makanan. Maka kalau 5 unsur ini ada, dia adalah maulid yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Hafalan hadisnya 200.000 hadis, kitabnya 500 kitab. Dia memuji-muji maulid. Tiba-tiba ada orang yang hafal 3 hadis, itu pun kalau laptopnya hidup, membid'ahkan maulid, menyalahkan maulid, mendolalkan maulid. Maka saya bukan mengajak kepada pemahaman, saya bukan mengajak pada satu qaul pendapat, saya hanya sedang bercerita. Yang mau ikut Ustadz laptop silakan, yang mau ikut Ustadz Google, Ustadz YouTube silakan, tapi yang mau ikut Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, maka saya termasuk yang mengikut pendapat As-Suyuti, pendapat Jalaluddin Al-Mahalli, pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang akan selamat bersama Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Al-Maqdisi, dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin.